Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di SD Plus Al Ijtihad Kuta Baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ bersama Pak Daen. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mad far'i bagian ke-1. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian mad, huruf-huruf mad, serta macam-macam mad. Kemudian dilanjut ke pembahasan tentang mad tobi atau mad asli yang merupakan pokok awal dari adanya hukum bacaan mad far'i. Jadi, untuk memahami mad far'i, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum bacaan mad tobi itu sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Nah, untuk mengetahui apa itu mad far'i dan bagaimana cara membaca mad far'i, maka terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian hukum bacaan mad far'i dan sebab terjadinya serta dapat mengidentifikasikannya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membaca dan memberikan contoh bacaan pada ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mad far'i dengan benar. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini, silakan kalian buka buku paket BTQ-nya halaman 6 di bagian C. Perhatikan penjelasan berikut ini. Mad menurut bahasa artinya panjang. Bapak ulangi lagi. Mad artinya panjang. Sedangkan far'i menurut bahasa artinya cabang. Bapak ulangi lagi. Far'i artinya cabang. Jadi mad far'i itu artinya mad cabang. Mad far'i artinya mad cabang. Kemudian mad far'i menurut istilah ilmu tajwid yaitu bacaan mad yang terjadi karena salah satu sebab. Bacaan mad yang terjadi karena salah satu sebab. Di antaranya yaitu sebab bertemu dengan hamzah, sukun, tasdid, waqaf atau sebab-sebab yang lainnya. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya bisa dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 2,5 alif atau 5 harokat, atau juga bisa 3 alif atau 6 harokat. Jadi, cara membaca mad far'i tergantung dari penyebab terjadinya mad itu sendiri. Kemudian masih di halaman 6 tentang pembagian mad far'i. Mad far'i terbagi menjadi 13 macam. Bapak ulangi lagi. Mad far'i terbagi menjadi 13 macam. Di pembahasan kali ini Bapak akan membahas 4 macam mad far'i saja, yaitu 1. Mad wajib muttasil, 2. Mad jaiz munfasil, 3. Mad arid disukun, dan yang keempat mad iwad. Mari kita bahas satu persatu keempat macam mad tersebut. Sekarang kalian lihat di halaman 7. Pembahasan mad far'i yang pertama yaitu mad wajib muttasil. Mad secara bahasa artinya panjang, sedangkan wajib secara bahasa artinya harus. Kemudian muttasil secara bahasa artinya sambung. Bapak ulangi lagi, mad artinya panjang, wajib itu harus, muttasil artinya sambung. Jadi mad wajib muttasil itu adalah bacaan mad yang harus dibaca panjang. Bacaan mad yang harus dibaca panjang.
Kapan harus dibaca panjangnya? Yaitu ketika mad tersebut disambung dengan salah satu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu adalah hamzah atau alif. Jadi mad wajib muttasil menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Bapak ulang lagi. Apabila ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata atau satu kalimat. Jadi, jika ada huruf mad, baik itu berupa huruf alif atau waw sukun atau ya sukun, kemudian bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata atau kalimat dan tidak terpisah dari kalimat yang lain, maka cara membacanya harus dibaca panjang, yaitu 2,5 alif sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harokat. Berikut ini adalah contoh bacaan mad wajib muttasil pada Quran surat Abasa ayat 8 dan ayat 12. Di sini Bapak sengaja mengambil contohnya dari Quran surat Abasa. Kenapa? Karena materi hafalan kita nanti yaitu Quran surat Abasa. Jadi sekaligus kita mempraktikkan bagaimana cara membaca Quran surat Abasa dengan benar. Berikut adalah contoh bacaan mad wajib muttasil pada Quran surat Abasa ayat 8 dan ayat 12. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man ja'aka yas'a. Lafalnya ada di ja'a. Ja ada huruf mad berupa alif ketemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Maka cara membacanya harus dibaca panjang 2,5 sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harokat. Bapak ulangi lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Kemudian ayat 12. Faman syaa dzakara. Lafalnya ada di syaa. Sya ada huruf mad berupa alif ketemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Maka cara membacanya harus dibaca panjang 2,5 sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harokat. Bapak ulangi lagi. Faman syaa dzakara. Demikian contoh bacaan mad wajib muttasil. Masih di halaman 7. Bacaan mad far'i selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad secara bahasa artinya panjang, jaiz secara bahasa artinya boleh, sedangkan munfasil secara bahasa artinya terpisah. Jadi, mad jaiz munfasil adalah bacaan yang boleh dibaca panjang. Berapa panjangnya? Panjangnya bisa 1 alif atau 2 harokat seperti membaca mad tabi'i, atau juga bisa dibaca lebih panjang lagi yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Dengan syarat huruf mad tersebut harus bertemu dengan hamzah atau alif dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau terpisah dengan kalimat yang lain. Jadi mad jaiz munfasil menurut istilah dalam ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif. Apabila ada huruf mad bertemu hamzah atau alif yang tidak dalam satu kata, atau kalimat. Maka cara membacanya bisa dibaca panjang 1 sampai 2,5 alif atau 2 sampai 5 harokat. Contoh bacaan mad jaiz munfasil pada Quran surat Abasa ayat 11 dan ayat 17. Perhatikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tazkirah. Lafalnya ada di kalla dan innaha. Huruf matnya ada di kalla berupa alif, kalla. Kemudian bertemu dengan hamzah ada di kalimat berikutnya, innaha. Jadi tidak dalam satu kata atau satu kalimat. Cara membacanya boleh dibaca satu alif. Contoh, kalla innaha tazkirah. Satu alif seperti Matobi. Kalla innaha tazkirah. Atau dibaca lebih panjang lagi, 2,5 alif atau 5 harokat. Kalla innaha tazkirah. Kemudian di ayat 17 juga sama. Kutilal insanu ma akfaroh. Lafalnya ada di ma. Huruf matnya ada di ma, yaitu berupa alif. Hamzanya, ketemu hamzanya ada di akfaroh, kalimat berikutnya. Maka cara membacanya sama, satu alif sampai 2,5 alif atau 2 harokat sampai 5 harokat. Bapak contohkan satu alif. Kutilal insanu ma akfaroh. Ma akfaroh kayak Matobi saja. Kemudian yang lebih panjang lagi 5 harokat. Kutilal insanu ma akfaroh. Demikian contoh bacaan mad jaiz munfasil. Setelah kita membahas kedua macam mad tersebut, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, kemudian timbul pertanyaan, apa perbedaan dari kedua mad tersebut? Perbedaan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil yaitu yang pertama, mad wajib muttasil bertemu hamzah atau alif dalam satu kata atau satu kalimat. Sedangkan mad jaiz munfasil bertemu hamzah atau alif tidak dalam satu kata atau kalimat. Perbedaan yang kedua yaitu mad wajib muttasil cara membacanya harus dibaca panjang 5-6 harokat. Sedangkan mad jaiz munfasil cara membacanya boleh dibaca seperti mad tabi'i 2 harokat atau boleh dibaca lebih panjang lagi yaitu 5 harokat. Masih di halaman 7. Bacaan mad far'i berikutnya adalah mad arid li sukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid secara bahasa artinya bertemu, sedangkan li sukun secara bahasa artinya karena dimatikan. Bapak ulangi lagi. Mad artinya panjang, arid artinya bertemu, li sukun artinya karena dimatikan. Jadi mad arid li sukun adalah bacaan mad yang harus dibaca panjang karena sebab dimatikan. Berapa panjangnya? Panjangnya bisa dibaca satu alif atau 2 harokat seperti membaca mad tabi'i, atau bisa juga 2 alif atau 4 harokat, atau lebih utama lagi dibaca lebih panjang yaitu 3 alif atau 6 harokat, dengan syarat huruf mad tersebut harus dimatikan atau diwakofkan. Jadi pengertian mad arid li sukun menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad yang diwakofkan. Bapak ulangi lagi, apabila ada huruf mad yang diwakofkan atau dimatikan, baik di tengah maupun di akhir ayat. Atau lebih ringkas lagi, mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang diwakofkan. Bapak ulangi lagi, mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang diwakofkan. Cara membacanya bisa 1, 2 sampai 3 alif atau 2, 4 sampai 6 harokat. Berikut adalah contoh bacaan mad arid li sukun pada Quran surat Abasa ayat 1, ayat 24 dan ayat 35. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Huruf mad aridnya ada di watawalla. Di situ terdapat huruf mad yang diwakofkan. Dalam hal ini cukup dibaca 1 alif atau 2 harokat saja. Bapak ulangi lagi. Abasa wa tawalla. Dan yang kedua ayat 24. Bapak ambil yang di tengah kalimat. Di tengah kalimat ya. Bapak baca dari ayat sebelumnya.
Kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzuril insan. Di situ terdapat huruf mat berupa alif yang dihentikan karena sebab diwakafkan atau karena memang sengaja dihentikan karena kehabisan nafas. Bapak ulangi lagi. Kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzuril insan. Karena sengaja dihentikan dan bukan di akhir ayat, maka harus diulang lagi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kemudian ayat 35 di akhir ayat. Mat arid di akhir ayat. Wa ummihi wa abi. Boleh lebih panjang lagi, 3 alif. Wa ummihi wa abi. Jadi cara membaca mad arid sukun itu bisa 1 alif atau 2 harokat, bisa juga 2 alif atau 4 harokat atau 3 alif sampai atau 6 harokat. Demikian contoh bacaan mad arid li sukun. Selanjutnya lihat di halaman 8. Bacaan mad far'i yang terakhir adalah mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang, sedangkan iwad secara bahasa artinya pengganti tanwin. Jadi mad iwad adalah bacaan mad yang harus dibaca panjang karena sebab ada perubahan harokat. Dari harokat fathatain yang awalnya berbunyi an berubah menjadi harokat fathah yang berbunyi a. Cara membacanya harus dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Sama seperti membaca mad tobi atau seperti membaca mad arid li sukun, dengan syarat mad iwad tersebut harus dimatikan atau diwakafkan. Jadi mad iwad menurut istilah ilmu tajwid adalah mengganti harokat fathatain ke harokat fathah karena sebab dimatikan. Bapak ulangi lagi. Mad iwad adalah mengganti harokat fathatain ke harokat fathah karena sebab diwakafkan atau dimatikan, baik di tengah maupun di akhir ayat, kecuali huruf tak marbuto. Walaupun tak marbuto tersebut berharokat fathatain, tetapi tidak boleh dirubah menjadi harokat fathah. Contoh bacaan mad iwad pada Quran surat Abasa ayat 25 dan ayat 29. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababnal ma'a sobba. Lafalnya ada di sobba, aslinya sobban, karena diwakafkan maka berubah menjadi sobba. Fathatain diganti menjadi fathah. Anna sababnal ma'a sobba. Kemudian di ayat 29, wa zaituna wa nakhla, aslinya wa nakhlan. Kemudian karena diwakafkan maka berubah menjadi wa nakhla. Fathatain diganti menjadi fathah. Wa zaituna wa nakhla. Demikian contoh bacaan mad iwad. Sebelum ke penutup, Bapak akan menyimpulkan pembahasan kali ini, yaitu mad artinya panjang, far'i artinya cabang, sedangkan mad far'i adalah bacaan mad yang terjadi karena salah satu sebab. Di pembahasan kali ini ada 4 macam bacaan mad far'i. Yang pertama, mad wajib mutasil, yaitu jika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau kalimat. Yang kedua, mad jaiz munfasil, yaitu jika ada huruf mad bertemu dengan hamzah yang tidak dalam satu kata atau kalimat. Dan yang ketiga, ada mad arid li sukun, yaitu jika ada huruf mad yang diwakafkan atau dihentikan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada mad iwad, yaitu mengganti harokat fathatain ke harokat fathah karena sebab diwakafkan atau dihentikan. Untuk mengetahui bagaimana cara membaca keempat bacaan mad far'i tersebut, silakan kalian scan kode barcode pada setiap materi di buku paket BTQ kalian.
Sebelum Bapak akhiri, ada tugas mandiri untuk kalian, yaitu praktikanlah bacaan mad far'i tersebut jika kalian menemukannya pada saat membaca Al-Quran. Kemudian ada aku rajin latihan 2. Isilah isian pada halaman 10-11 di buku paket BTQ kalian. Tugas akan dinilai pada saat kita masuk sekolah atau pada saat Bapak minta untuk mengumpulkan buku paket BTQ kalian. Dan untuk hafalan Quran surat Abasa insya Allah akan dimulai setelah pembahasan bab 1 ini selesai. Jadi kalian persiapkan saja Quran surat Abasanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Nantikan kembali pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukron kathiron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.